Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kataris Channel bersama saya Gana di Javan. Hari ini kita bisa melihat bagaimana tradisi panen sawah ya di lembur. Yuk kita ikut. Sebelum lanjut ke videonya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Terima kasih. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, beras merupakan makanan pokok sebagai sumber karbohidrat penyedia tenaga bagi tubuh. Beras merupakan produk olahan yang berasal dari biji-bijian bernama padi. Setelah melalui proses panjang pada mesin penggilingan, maka dihasilkan beras. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Nah, Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Padi memiliki nama latin Oryza sativa, merupakan tanaman penting dalam peradaban manusia. Padi diduga berasal dari India atau Indochina dan dibawa oleh nenek moyang pada saat berimigrasi dari daratan Asia sekitar 1500 sebelum Masehi. Padi termasuk dalam suku padi-padian atau Poaceae. Karena semusim, berakar serabut, batang sangat pendek, struktur serupa batang terbentuk dari rangkaian pelepah daun yang saling menopang daun sempurna dengan pelepah tegak, daun berbentuk lancet, warna hijau muda hingga hijau tua, berurat, daun sejajar, tertutupi oleh rambut yang pendek dan jarang, bagian bunga tersusun majemuk, tipe Malai bercabang, satuan bunga disebut floret yang terletak pada satu spiklet yang duduk pada panikul, tipe buah bulir atau karyopsis yang tidak dapat dibedakan mana buah dan bijinya. Bentuknya hampir bulat hingga lonjong, ukuran 3 mm hingga 15 mm, tertutup oleh palea dan lemma yang dalam bahasa sehari-hari disebut sekam. Struktur dominan padi yang biasa dikonsumsi yaitu jenis Endospermium. Setiap bunga padi memiliki 6 kepala sari atau anter dan kepala putih atau stigma bercabang 2 berbentuk sikat botol. Kedua organ seksual ini umumnya siap bereproduksi dalam waktu yang bersamaan. Kepala sari kadang-kadang keluar dari palea dan lemma jika telah masak. Dari segi reproduksi, padi merupakan tanaman penyerbukan sendiri karena 95% atau lebih serbuk sari membuahi sel telur tanaman yang sama. Setelah pembuahan terjadi, zigot dan inti polar yang telah dibuahi segera membelah diri. Zigot berkembang membentuk embrio dan inti polar menjadi endosperm. Pada akhir perkembangan, sebagian besar bulir padi mengandung pati di bagian endosperm. Bagi tanaman muda, pasti dimanfaatkan sebagai sumber gizi. Pemanen padi biasanya bisa dilakukan setelah malai berumur 30 sampai 35 hari setelah berbunga merata. Dan 90-95% gabah dari malai sudah tampak menguning. Berikut merupakan cara-cara memanen padi secara tradisional. 1. Memotong padi. Sabit adalah alat yang biasa digunakan petani untuk memanen padi, sama halnya dengan ani-ani dan arit babatan. Alat ini mempunyai peran penting saat proses pemanenan padi yang sudah siap panen. Alat ini sangat ringan dan mudah untuk digunakan. 2. Memisahkan butir padi. Proses penggunaan perontok padi manual tradisional dilakukan sesudah semua batang padi sudah dibabat dengan menggunakan sabit atau arit. Setelah batang padi sudah dibabat, langkah selanjutnya yaitu memisahkan butir padi dari tangkainya dengan cara merontokkan menggunakan alat sederhana, yakni papan gebyok yang terbuat dari kayu. Prosesnya dengan cara manual, yaitu dengan mengempaskan batang padi pada papan kayu.
Proses mengampaskan batang atau tangkai padi ke papan kayu sering disebut dengan istilah gebyok padi. Terus penurunan kadar air gabah sampai mencapai nilai tertentu, sehingga siap untuk diolah atau digiling, atau aman untuk disimpan dalam waktu yang lama. Kehilangan hasil akibat ketidakpatenan dalam melakukan proses pengeringan dapat mencapai 2,13%. Pada saat ini, cara pengeringan padi telah berkembang dari cara penjemuran menjadi pengering buatan. Pengeringan padi dengan cara penjemuran. Penjemuran merupakan proses pengeringan gabah basah dengan memanfaatkan panas sinar matahari. Untuk mencegah bercampurnya kotoran, kehilangan butiran gabah, memudahkan pengumpulan gabah, dan menghasilkan penyebaran panas yang merata, maka penjemuran harus dilakukan dengan menggunakan alas. Penggunaan alas untuk penjemuran telah berkembang dari anyaman bambu kemudian menjadi lembaran plastik atau terpal, dan terakhir lantai dari semen atau beton. Berikut cara penjemuran dengan alas terpal atau plastik. 1. Jemur gabah di atas alas terpal atau plastik dengan ketebalan 5-7 cm untuk musim kemarau atau 1-5 cm untuk musim penghujan. Pembalikan dianjurkan tanpa menggunakan garuk karena dapat mengakibatkan alas sobek. 3. Waktu penjemuran: pagi jam 8 sampai jam 11, siang jam 14 sampai 17, dan tempering time jam 11 sampai jam 14. 4. Lakukan pengumpulan dengan cara langsung digulung. Demikian videonya, semoga bermanfaat ya. Bisa di like, di share sebanyak-banyaknya. Bagi yang mau bertanya, silakan bisa di kolom komentar ini ya.